Tangis pilu Ibu Oni mencari dan menunggu putri tercintanya untuk kembali. Dan sekarang hanya bisa berharap kepada pihak kepolisian untuk bisa menemukan pelaku ada di mana, termasuk juga putri yang diculiknya berada di mana. Tapi hingga saat ini juga pihak kepolisian masih tentunya mengalami kendala-kendala sehingga juga belum bisa mendapatkan informasi terbaru yang bisa dibagikan kepada publik. Untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini juga sudah hadir narasumber berikutnya bersama saya di studio, Mbak Erlinda yang merupakan aktivis perempuan dan anak, aktivis perlindungan anak Indonesia Child Protection Watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Erlinda. Selamat malam, salam sehat. Selain Mbak Erlinda, nanti kita juga akan kembali dengarkan bagaimana cerita dari Bu Oni. Kita akan lanjutkan kembali. Bu Oni masih bersama kami ya Bu? Iya. Baik, Bu Oni, seperti yang sudah sempat saya tanyakan sebelum jeda tadi Bu, atau sebelum iklan Bu, sebenarnya apakah Malika ini tahu Bu tempat tinggalnya ada di mana? Kemudian apakah pernah ketika pergi begitu terus tahu caranya untuk pulang sendiri, pulang kembali ke rumahnya itu seperti apa? Apakah mengerti Bu? Dia tahu nama kedua orang tuanya, dia paham. Terus tinggalnya di mana dia tahu, di Gunung Sahari 9. Tapi kalau dia seumpamanya diturunin di daerah Pasar Kombongan, dia paham arah pulang ke rumah. Terus kalau dia diturunin di dekat Pasar Gang Lilin, dia juga paham. Cuman pahamnya di sekitaran situ saja. Baik, jadi pernah ya Bu ya pergi atau diturunkan di daerah di sekitar situ, di daerah tempat tinggal Ibu, kemudian sempat bisa pulang kembali ya Bu? Pernah ya Bu? Iya, iya. Baik, Mbak Erlinda ini kan usianya 6 tahun. Bagaimana kemudian kondisinya sudah 2 minggu loh Bu, Mbak Erlinda diculik kemudian dipisahkan jauh dari orang tua, tidak bisa menghubungi orang tua. Kira-kira bagaimana kondisi mentalnya dan kondisi psikologinya? Iya, sebelumnya kami semua pastinya ikut prihatin dan kami pasti bekerja sama dengan para banyak pihak, baik itu Kementerian Lembaga Pemda dan teman-teman aktivis. Biasanya memang mereka betul-betul akan konsen ya, dan kami nanti akan coba berkoordinasi dengan pihak Polda Metro maupun Polres sehingga nanti jejaring kita dimanapun berada bisa mengetahuinya. Dan mungkin kita juga dengan seizin dari orang tua dan keluarga mau minta untuk foto ya, foto Ananda untuk kita sebarkan, baik itu di media sosial maupun di tempat-tempat yang memang bisa kita jangkau. Nah, kalau untuk kondisi Ananda sendiri, memang yang kami khawatirkan adalah ketakutan yang sangat luar biasa. Artinya kita sadar bahwa yang dalam tanda kutip terduga menculik ini biasanya kan memperlakukan dengan tidak kemanusiaan ya. Tapi kita cuma berdoa berharap semoga Ananda ini mendapatkan perlakuan yang cukup baik oleh para pelaku yang menculiknya. Walaupun memang tidak ada yang bisa mengatakan 100% bahwa Ananda ini akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi mungkin dengan doa kita semua, yang pasti Ananda ini akan mengalami cukup trauma yang boleh dikatakan usia 6 tahun, yang dia akan beberapa saat kan hadir di tengah-tengah sosok orang yang boleh dikatakan asing betul. Ditambah lagi juga mungkin ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik ataupun tidak bagus untuk psikologi tumbuh kembangnya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi yang kami sangat khawatirkan lagi adalah lebih dari itu Mbak. Lebih dari itu adalah kekerasan seksual ataupun kekerasan yang lainnya, karena kita paham saat ini kan potensi anak-anak kita yang terkena culik kan rata-rata mengalami hal yang sangat buruk ya. Tapi sekali lagi mungkin kami memohon dengan sangat keluarga maupun orang tua tetap fokus pada pencarian dan jangan sampai boleh dikatakan sedih ya. Tapi jangan sampai membuat jadi sakit ya orang tua. Dan kita juga memohon kepada orang tua juga untuk tetap positive thinking bahwa Ananda baik-baik saja. Walaupun memang kita akan mitigasi jika seandainya insya Allah secepatnya akan ditemukan. Tapi dalam keadaan yang tidak baik, otomatis pihak pihak dari pihak dari rumah sakit maupun pihak dari teman-teman psikolog sudah siap ya untuk memberikan pertolongan pertama, paling tidak seperti itu. Tapi yang paling utama di sini adalah bagaimana keluarga bisa memberikan informasi yang lebih banyak lagi kepada pihak kepolisian supaya tahu
Sebenarnya kemarin pasti kan akan terlihat si Ananda ini berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu berkomunikasi dengan siapa. Ya. Karena tidak mungkin bisa jadi terduga penculik ini secara random ya. Tapi itu kan sangat jarang biasanya. Biasanya kalau menurut ilmu mungkin kriminologi ya, yang pakarnya itu kan akan diintai dulu ya. Atau misalnya mereka punya potret untuk kira-kira anak yang mana nih yang mudah untuk diculik dan sebagainya. Tapi pastikan juga apakah memang ini betul-betul ada niat dari pihak luar atau memang ini random. Baik. Yang sudah-sudah kan ada juga random. Betul sekali. Karena kondisi tidak ada yang melihat kebutuhan apa itu terjadi. Nah ini yang mungkin kita akan betul-betul melakukan langkah-langkah yang mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu tidak begitu fokus, sekarang kita lebih fokuskan lagi. Dan mungkin dengan adanya TV One membahas soal ini, sahabat-sahabat kita yang di lapangan juga akan terbangkitkan awareness-nya ya. Artinya foto ini jika dipublish demi kebaikan, kita mohon izin lah kepada para pemerhati anak, praktisi anak untuk yuk sama-sama kita mencari dan siapapun di luar sana yang melihat Ananda M ini untuk segera menginformasikan. Betul sekali, memberikan laporan. Karena nama dari putri dari Bu Oni ini juga sudah dipasang di akun media sosial dari pihak kepolisian, membantu tentunya untuk bisa menemukan masyarakat yang diharapkan seperti itu. Jangan hanya di Jabodetabek, Mbak. Kalau bisa seizin dari semuanya, kita publish di seluruh daerah. Karena kita tidak tahu, bisa jadi adik kita ini sudah berpindah tempat ya. Betul sekali, 2 pekan loh Mbak, kita nggak tahu 2 pekan bisa keluar kota itu kemanapun. Dan bisa lebih jauh dari itu ya, entah itu di Jabodetabek, entah itu di kepulauan mana, kita nggak tahu. Betul sekali. Prof. Adrianus tadi sudah menjelaskan memang di segmen sebelumnya mengenai kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh pihak kepolisian untuk bisa mengungkap ini. Apalagi ini berbeda, tidak minta tebusan dan sebagainya, sehingga ada kendala tersendiri ataupun tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian untuk bisa menelusuri. Prof. memang sudah jelaskan itu. Sehingga mungkin Prof bisa berikan jalan kira-kira selain tadi Prof katakan memantau CCTV, termasuk juga memantau pergerakan mulai dari pembelian tiket, kemungkinan begitu pembelian tiket kereta api dan sebagainya, alat transportasi lain ke luar kota. Adakah upaya-upaya lain yang mungkin bisa dijadikan terobosan bagi pihak kepolisian untuk segera mengungkap ini, Prof? Selamat malam guru besar saya, Prof Adrianus. Saya bersama Mbak Erlinda, Prof juga di sini. Selamat di studio. Malam, Prof, izin. Ya, bad news-nya adalah bahwa kalau dilihat data, maka korban penculikan anak untuk tujuan-tujuan non tebusan itu rendah sekali, ya, yang berhasil ditemukan dan kemudian kembali ke orang tuanya, ya. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Erlinda, kalaupun ditemukan maka kemudian kondisinya sudah berat ya dari sisi mengalami viktimisasi luar dalam, psikis dan fisik gitu. Nah, moga-moga itu tidak terjadi pada anak Malika ini. Nah, yang kedua adalah bahwa saya mencermati soal 14 harinya. Kalau lihat dari pemberitaan di mana kepolisian itu baru memiliki ciri-ciri awal, ya, membuat semacam sketsa sampai pada pemberhentian Bajai. Lalu kemudian saya juga melihat Ibu Malika menempelkan sendiri fotonya. Maka saya bertanya kepada kita sendiri perihal di mana sistem penopang ya, di mana support system terkait dengan situasi seperti ini. Ini satu situasi yang sudah terlalu tinggi, terlalu besar untuk ditanggulangi oleh pasangan suami istri ini. Ya, harusnya sudah ada sistem yang bekerja. Tadi Bu Erlinda masih bicara soal akan, ya, karena Bu Erlinda tidak lagi bicara mewakili jabatan sebagai pejabat publik, maka tentu saya masih bisa menerima. Tapi ketika misalnya Bu Erlinda masih menjadi komisioner di KPIAI dulu, Bu ya, maka tentu akan menjadi menarik karena sudah 14 hari kok masih akan ya, kemana kita pada waktu-waktu yang lalu gitu. Nah, di sini rasanya ada satu call tinggi yang kita berikan kepada semua pihak yang menjadi stakeholder terkait dengan hari ini untuk bekerja keras ini, karena sebetulnya kalau mengikuti siklus kesejahteraan seorang anak lah begitu ya, maka saya berpendapat mungkin ada berita buruk yang akan diterima ketimbang berita baik ya. Saya dari satu literatur melihat bahwa atau membaca bahwa ketika dalam waktu 5 hari saja anak tidak berada pada lingkungan sosialnya, maka dia tidak akan makan, dia sudah mulai timbul diare dan berbagai gangguan pencernaan.
yang kalau kemudian terus terjadi, maka akan berakhir dengan hal yang lebih buruk lagi. Nah, maka kalau sudah 14 hari rasanya ini sudah harus digantikan oleh sistem ini. Tapi apakah sudah ada sistem itu? Nah, terima kasih kepada TV One yang mengangkat hal ini ya untuk kemudian menjadi perhatian kita semua. Betul, Terima kasih. Kami ingin kasus ini mendapatkan perhatian yang begitu maksimal, Prof. Karena ini sudah memakan waktu sampai 14 hari, tapi bahkan juga belum terungkap. Ada sedikit informasi mengenai hal ini yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian kepada publik. Mungkin terakhir nanti kita akan minta Mbak Erlinda juga untuk bisa bicara mengenai support system, tapi mungkin singkat, Mbak. Tapi sebelumnya saya juga ingin tanya kepada Ibu Oni. Ibu Oni, adakah mungkin yang bisa disampaikan atau Ibu ingin sampaikan kepada pelaku ini, Bu? Apalagi tentunya Ibu sudah pernah berkomunikasi dengan pelaku, sudah mengenal pelaku, mungkin juga bisa disampaikan pesan ini menyebut nama pelaku, Bu. Saya meminta kepadamu Yudi, pulangin anak saya. Kalau memang kamu kasihan dan iba kepada saya minta belas asih kamu untuk pulangin anak saya dengan secara sehat. Pulangin anak saya, sudah lama kamu bawa anak saya. Kalau saya minta dengan sangat sama kamu pulangin anak saya, Yudi. Jangan kamu bawa lama-lama. Kasihan sama yang lain, nanyain, Teteh di mana? Bu, Teteh kemana? Kakaknya juga nanyain, Bu, Dede kemana? Kok lama nggak pulang-pulang? Kok dibawa sama Om nggak pulang-pulang? Yud, saya mohon sama kamu, tolong pulangin. Baik, Bu Oni, kami rasakan penderitaan yang Ibu Oni alami dan keluarga alami. Kami harapkan Ibu Oni segera bisa ditemukan. Tentunya anak Bu Oni ini juga segera bisa ditangkap pelaku ini. Mbak Erlinda, mungkin terakhir, mungkin ada pesan singkat juga, termasuk juga mungkin mengenai support system yang harusnya bergerak lebih cepat. Iya, pesan kami di sini mudah-mudahan didengar oleh seluruh sahabat mitra kita ya, kepolisian dimanapun berada. Kami memohon, walaupun ini memang area lokasi Polda Metro, tapi kami memohon dengan sangat bahwa ini adalah anak Indonesia, anak kita juga. Ini bukan permasalahan oleh Ibu Oni saja dan keluarga, tidak, tapi ini masalah kita semua. Kita saja menyelamatkan orang yang sakit, apalagi ini yang mereka boleh dikatakan berhadapan dengan nyawa. Dan seizin Prof. Adrianus juga, sebenarnya alert system ini sudah ada, apalagi pada saat kami masih menjabat komisioner KPAI, kita sudah ada yang namanya alert system maupun kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Tapi mungkin ini dianggap hanya masih ranah keluarga, tapi sekali lagi edukasi kita malam ini adalah bila ada terjadi seperti yang dialami oleh Ibu Oni dan keluarga, serta-merta ini bukan lagi masalah keluarga, tapi kita adalah masalah Indonesia. Kami berharap dinas-dinas yang ada di seluruh Indonesia juga, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak maupun KB dan sebagainya, monggo dengan sangat foto Ananda M ini disebar di mana-mana saja, di tempat-tempat area publik. Baik. Sehingga itu bisa. Baik. Dan yang paling utama juga mungkin kita meminta kepada sahabat kita, mitra lain, BIN dan sebagainya, ya, itu juga untuk bisa melakukan. Baik, Mbak Erlinda, terima kasih sudah datang dan juga sudah memberikan pandangannya, pesannya juga. Prof, terima kasih juga Prof sudah berkenan untuk bisa meluangkan waktunya memberikan pandangannya mengenai hal ini. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan Ibu Oni. Sekali lagi kami harapkan semoga doa kita bisa terkabul dan Ananda tercinta segera ditemukan, Bu, dalam kondisi yang selamat dan sehat. Itu harapan kita bersama, Bu Oni. Selamat malam semuanya, Prof, Mbak Erlinda dan juga Bu Oni. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami bawa Anda untuk bisa melihat penjualan tiket yang terus meningkat menjelang akhir tahun, hari libur tentunya saat lagi.